Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah malam Natal tahun 2021 yang berbahagia ini. Saudaraku, saya berbahagia merayakan Natal di tahun ini karena begitu banyak firman Natal yang saya terima, sehingga makna Natal di tahun ini semakin nyata dan Natal itu semakin bermakna di dalam kehidupan sehari-hari di masa sekarang ini dan juga untuk masa yang akan datang. Tema firman Natal kita pada malam hari ini adalah menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Inilah tema nasional, tema Natal GBIS yang kita pakai sebagai tema firman Tuhan di malam ini, bukan karena terpaksa gereja kita gereja GBIS, namun semata-mata adalah karena kebenaran yang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya malam ini kita mau membuktikan bahwa tema Natal kita adalah kebenaran yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan tema Natal ini begitu signifikan atau begitu bermakna untuk suasana di zaman ini. Sebab bukankah minggu depan kita sudah menjalani tahun yang baru? Maka firman Natal sesungguhnya adalah tuntunan yang menuntun kehidupan kita melangkah di tahun yang baru. Karena firman Natal itu adalah hadiah yang istimewa dari Tuhan Yesus Kristus di hari kelahirannya. Mari kita akan membaca ayat-ayat tema Natal kita yang tertulis di dalam Markus 7 ayat 24-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Inilah ayat-ayat firman Tuhan Yesus untuk tema Natal menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Maka yang dimaksud dengan iman yang tangguh itu sudah jelas adalah iman yang dimiliki oleh perempuan Sirofenesia yang disebut juga sebagai perempuan Yunani itu. Di dalam Injil yang lain, yaitu di dalam kitab Matius 15, iman yang tangguh disebut sebagai iman yang besar. Dalam Matius 15, Tuhan Yesus berfirman, "Hai ibu, besar imanmu." Iman yang seperti inilah yang kita perlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan di hadapan kita, khususnya dalam kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022. Maka yang menjadi pelajaran penting di sini adalah bagaimana caranya kita dapat memiliki iman yang tangguh itu. Apa rahasianya sehingga perempuan Yunani itu memiliki iman yang tangguh? Kita perhatikan kata tangguh. Kata tangguh atau ketangguhan itu, saudara-saudaraku, sesungguhnya nampak ketika terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan Yunani itu. Tertulis di dalam ayat 27 dan ayat 28. Kedua ayat inilah yang akan kita pakai sebagai pendekatan untuk menilai dan memahami iman yang tangguh. Jadi ada dua pendekatan, saudara-saudaraku. Pendekatan pertama adalah melalui ayat 27 dan pendekatan yang kedua adalah melalui ayat 28. Kita mulai dengan pendekatan yang pertama, yaitu menilai dan memahami iman yang tangguh melalui perkataan Yesus kepada perempuan Yunani itu.
Tertulis di dalam Markus 7 ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Amin. Ini adalah jawaban Yesus yang sangat keras kepada seorang ibu yang meminta tolong kepadanya. Tetapi perempuan itu tidak tersinggung, apalagi marah, meskipun ia dan anaknya disamakan dengan seekor anjing. Perempuan Yunani itu tetap merendah dan memohon pertolongan kepada Yesus. Akhirnya seperti yang kita baca, Yesus pun menyembuhkan anaknya. Umumnya para hamba Tuhan menafsirkan sikap perempuan Yunani ini sebagai sikap yang rendah hati. Oleh karena kerendahan hatinya lah, Yesus menolong perempuan itu. Sikap inilah yang juga disebut sebagai miskin di hadapan Allah. Perempuan itu menganggap dirinya kecil, bahkan tidak berarti di hadapan Yesus. Sehingga ketika ia disamakan dengan anjing, ia tidak terusik. Sebab sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan Yesus, ia telah menganggap dirinya tidak berharga. Maka muncullah iman yang tangguh, iman yang berbuah nyata, iman yang nyata kuasanya. Sesungguhnya inilah pelajaran iman yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu tentang iman sebesar biji sesawi yang sanggup memindahkan gunung ke dalam laut. Biji sesawi sebagai biji yang terkecil atau benih yang terkecil sesungguhnya adalah gambaran kehidupan kita yang miskin di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yaitu ketika kita telah sepenuhnya menyadari akan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sadar betapa kecilnya kita dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam posisi yang seperti inilah kuasa Tuhan Yesus bekerja. Persis seperti ungkapan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika aku lemah, jika aku lemah, aku kuat. Di mana kelemahan di sini tidak ada kaitannya sama sekali dengan sakit penyakit, apalagi dosa. Juga tidak ada kaitannya dengan miskin atau kaya, atau punya kedudukan atau tidak. Melainkan semata-mata adalah tingkat kesadaran yang penuh akan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Tingkat kesadaran ini berawal dari kerendahan hati, di mana kalau kerendahan hati dilatih terus-menerus, ia akan bertumbuh menjadi sikap miskin di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Maka seperti peristiwa perempuan Yunani itu, dan juga kehidupan Rasul Paulus, saudara-saudaraku, tantangan-tantangan yang datang di dalam kehidupan kita sesungguhnya ikut berperan dalam mempercepat proses kesadaran kita akan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang miskin di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika sudah terbentuk pribadi yang miskin di hadapan Tuhan Yesus Kristus, datanglah kebahagiaan di dalam kehidupan kita sesuai janji Yesus kepada umatnya. Tertulis di dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Apa maksudnya yang empunya kerajaan surga? Yaitu memiliki kuasa kerajaan surga. Disebut juga sebagai kehidupan di bumi seperti di surga. Sesungguhnya inilah konsep, inilah resep dari keselamatan di akhir zaman. Sebuah paradigma terbaru dari ajaran Injil sepenuh. Yaitu apabila kita miskin di hadapan Tuhan Yesus Kristus, kuasa kerajaan surga telah kita miliki selagi kita masih hidup di dalam dunia. Sebab ada tertulis bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu bukan terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari kuasa.
Inilah juga yang diteladankan, yang dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri, seperti tertulis di dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Saudaraku, apakah yang saudara dan saudari inginkan di zaman seperti ini? Kebahagiaankah? Pemulihankah? Kesembuhankah? Kelegaan? Atau berkat? Di hari ini Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab kalau kerajaan surga telah kita miliki, apapun juga menjadi mungkin. Itulah iman yang tangguh, seperti yang dialami oleh perempuan Yunani. Tentu saja setelah mengalami proses kerendahan hati dan miskin di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikanlah di dalam peristiwa ini. Perempuan itu tidak membantah, melainkan membenarkan perkataan Yesus yang keras itu. Kita baca Markus 7 ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam pendekatan yang kedua, yaitu menilai iman yang tangguh melalui perkataan perempuan Yunani itu. Sesungguhnya disinilah tersimpan rahasia iman yang tangguh. Yaitu bagaimana mungkin perempuan Yunani itu sanggup membenarkan perkataan Yesus yang amat keras. Apa rahasianya? Kita harus mengakui bahwa perempuan itu memberi sebuah jawaban yang mengagumkan. Kita bayangkan saudara-saudaraku, apabila kita sendiri yang menerima perkataan firman Tuhan yang keras. Apa reaksi saudara dan saudari sekalian? Dapatkah saudara dan saudari membenarkan firman Tuhan seperti perempuan Yunani itu? Itulah bukti iman yang tangguh. Dari mana asalnya? Saudara-saudaraku, jawabannya ada di dalam ajaran Injil sepenuh. Kita baca ayat selanjutnya, Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Amin. Saudara dan saudari yang berbahagia, perempuan Yunani itu sanggup membenarkan firman Tuhan Yesus karena hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Lemah lembut adalah sumber dari semua proses yang terkait dengan iman yang tangguh. Pertama, kerendahan hati atau tidak emosi bersumber dari kelemah lembutan. Kedua, sikap yang miskin di hadapan Allah juga bersumber dari kelemah lembutan. Akhirnya hikmat untuk membenarkan firman Tuhan Yesus juga bersumber dari kelemah lembutan. Bagaimana dengan kelemah lembutan itu sendiri? Dari mana asalnya? Kelemah lembutan itu dapat kita miliki kalau kita memahami atau mengerti makna, definisi dari kelemah lembutan sesuai ajaran Injil. Mari kita baca Ibrani 3. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Amin. Kelemah lembutan berbicara tentang hati. Hati
yang tidak keras sewaktu mendengar firman Tuhan Yesus. Seperti perempuan Yunani itu, dia tidak mengeraskan hati sewaktu datang perkataan Yesus yang keras kepada dirinya. Inilah iman yang tangguh, yang tetap dengar-dengaran meskipun firman Tuhan Yesus yang datang sangat keras. Di sini jelas makna atau definisi kelemah lembutan itu, yaitu tidak mengeraskan hati di setiap firman Tuhan disampaikan. Seperti Daud ketika ia merebut istri Uria. Maka ketika datang firman Tuhan yang keras melalui Nabi Nathan, Daud meskipun ia seorang raja, ia tunduk dan membenarkan firman Tuhan. Apa rahasianya? Ia tidak mengeraskan hatinya. Jadi ada 3 hal yang terkait dengan iman yang tangguh. Pertama, kerendah hatian. Kedua, miskin di hadapan Allah. Dan ketiga adalah kelemah lembutan. Mana yang harus kita utamakan? Mana yang harus kita dahulukan? Kelemah lembutan. Tidak mengeraskan hati setiap mendengar firman Tuhan. Itulah yang menjaga kerendahan hati dan sikap yang miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Orang rendah hati, dia bisa saja berubah menjadi tinggi hati seiring dengan berjalannya waktu. Demikian pula dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Bisa saja berubah sewaktu-waktu. Orang bilang lain dulu, lain sekarang. Saudara-saudaraku, namun kalau kita fokus tidak mengeraskan hati setiap mendengar firman Tuhan, maka baik kerendahan hati maupun sikap yang miskin di hadapan Tuhan akan dapat bertahan dan terpelihara. Kita baca ayat yang terakhir. Matius 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam terjemahan lama dikatakan orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Itulah perjanjian Tuhan tentang Sion, Yerusalem baru. Maka kita membutuhkan kelemah lembutan di zaman ini dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang mendekat. Saudara-saudaraku, kita membutuhkan kelemah lembutan agar kita fokus tidak mengeraskan hati setiap firman Tuhan disampaikan. Maka kita akan memiliki iman yang tangguh. Karena tidak ada iman yang tangguh tanpa kelemah lembutan. Jangan keraskan hati kita seperti umat Israel ketika mereka menghadapi tantangan dan tantangan di dalam perjalanannya. Karena kekerasan hati itu, mereka tidak dapat sampai kepada tanah perjanjian. Saudara-saudaraku, marilah kita memiliki iman yang tangguh itu. Marilah kita memiliki hati yang lemah lembut untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun yang baru, agar tahun 2002 menjadi tahun kebahagiaan. Karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita angkat pujian, muliakanlah. 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 Tuhan Allah, Tuhan Allah.
tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah, bagi orang kesudian Allah, kesudian Allah. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesudian Allah. Amin. 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 Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, mulialah namamu, agunglah kerajaanmu sampai selama-lamanya. Sungguh hati kami bersyukur dan bersukacita dapat bersama-sama menikmati ibadah malam Natal di hari ini. Terima kasih Bapa atas pimpinan dan lawatanmu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami rasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap jemaat yang mengikuti ibadah malam Natal ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu agar kami memiliki kelemah lembutan, agar kami Tuhan tetap fokus dan tidak mengeraskan hati di setiap firman Tuhan yang disampaikan. Agar Bapa di dalam surga kami boleh dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Dan Tuhan dapat menjadi pribadi yang miskin di hadapan-Mu. Sehingga kami Bapa boleh berbahagia di dalam kehidupan kami. Melangkah Tuhan di tahun yang baru. Oleh karena penyertaan kuasa-Mu yang selalu beserta dengan kami.
Bapa, biarlah kiranya firman-Mu itu digenapi di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami umat-Mu, agar kami Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi seperti yang Kau kehendaki lewat firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sidang jemaat-Mu, Gereja Betel Injil Sepenuh, di Jalan Baladewa, umat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya, rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah kiranya Bapa, Engkau yang memimpin seluruh kehidupan kami. Umat-Mu di dalam segenap aktivitasnya setiap hari. Mereka Tuhan yang masih menempuh pendidikan. Umat-Mu Tuhan yang mengurus rumah tangga. Umat-Mu yang berusaha, yang bekerja, dan juga yang berdagang. Kiranya nyatalah Tuhan kedaulatan-Mu, nyatalah kerajaan-Mu. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pembela kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga kehidupan jemaat-Mu Tuhan, peribadatan umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang kiranya memulihkan dan memimpin setiap jam-jam ibadah kami. Tak lupa secara khusus kami bawakan Tuhan untuk perayaan Natal besok hari. Biarlah kiranya kerajaan-Mu, hadirat-Mu melawat peribadatan perayaan Natal umat-Mu. Bapa, Engkaulah kiranya yang memimpin peribadatan dari awal sampai akhirnya. Umat-Mu dipenuhi dengan sukacita Natal. Pulihkanlah umat-Mu ya Bapa, mereka yang sakit. Lepaskanlah mereka dari penyakit-penyakit yang membelenggu mereka, sehingga boleh bersama-sama bersukacita merayakan Natal-Mu esok hari. Demikian juga umat-Mu yang berbeban berat, mereka yang berkekurangan, mereka Tuhan yang letih lesu, pulihkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami bawakan buat hamba-Mu, Ibu Gembala kami, biarlah kiranya Tuhan, ia boleh senantiasa berbahagia di masa tuanya Tuhan, menikmati kasih dan sayang-Mu di dalam gendongan-Mu. Engkaulah yang senantiasa mengurapi dia, agar Tuhan, Ibu Gembala kami, tetap bergiat memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga Tuhan membawakan umat-Mu, Gereja Betel Injil Sepenuh di seluruh Indonesia ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Terangilah hati dan pikiran jemaat-Mu Gereja Betel Injil Sepenuh untuk dapat melihat ajaran Injil Sepenuh sebagai ajaran keselamatan yang sempurna daripada-Mu. Engkau yang mempersatukan pikiran dan hati kami, sehati sepikir dalam Injil Sepenuh-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran Injil di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan dan kesejahteraan bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Engkaulah Tuhan yang melindungi dan memagari bangsa negara ini di tengah-tengah bangsa-bangsa yang mendengki kepada mereka. Memberkati penginjilan yang ada di Israel. Tambah-tambahkanlah urapan-Mu kepada penginjil-penginjil-Mu. Utuslah mereka ke seluruh pelosok wilayah Israel untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu, disertai tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu itu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memberkati kota Yerusalem. Biarlah Roh-Mu yang kudus saja Tuhan memenuhi Yerusalem dengan damai sejahtera-Mu. Demikianlah juga kami doakan Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini. Mohon penjagaan dan perlindungan serta belas kasihan-Mu. Luputkanlah bangsa kami dari berbagai macam bencana dan tulah-tulah di akhir zaman. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia, agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Kau yang kiranya memimpin para petobat-petobat baru. Kau yang memimpin para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biar kiranya berita Injil sepenuhnya meluas di seluruh Indonesia. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari Bapak Presiden sampai ya Bapak ketua-ketua rukun tetangga. Terangi hati dan pikiran mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri mereka Tuhan kekuatan
dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan yang berkerukunan, pemerintahan di dalam kasih, agar bangsa ini diberkati. Tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di matamu. Tambahkanlah saksi-saksi imanmu, dan belalah para menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin kami yang menjaga kerukunan bangsa ini. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan yang menjadi doa syafaat kami. Mohon kiranya disempurnakan sebab hanya kami peralaskan di dalam namamu yang ajaib dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.